Halo Wisnu, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Apa kabar Wisnu? Baik. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Oke, kita mulai kelasnya ya Bang Wisnu ya. Ya. Baik. Bentar dulu ya. Ada siapin dulu. Kemarin jadinya udah beres Pak, untuk yang chatbotnya. iya. Udah beres ya? Oke, ada yang ditanyain dulu nggak? Mungkin jadi kita bikin chatbotnya apa nggak apa gitu kita ya kan? Iya, yang kemarin. Iya. Udah berarti ya yang kemarin ya. Ya. Coba kita lihat ya. Ini udah bener ya. Oh, ini yang kemarin ya. Udah Ya. beres juga ya chatbotnya ya. Oke, kamu ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke modul 3? Eh, apa yang kita pelajari di modul 3, Sir? Oke, sekarang. Kemarin kan kita udah beres modul 2. Nah, sekarang kita masuk modul 3 ya. Modul Ya. 3 akan belajar mengenai functions. Ya. Nah, apa itu functions? Menurut kamu apa itu functions, Wisnu? Fungsi. Fungsi, ya. Jadi dia ngasih tahu apa programnya Wisnu itu bisa kita ringkas. Contohnya gimana? Contoh, kamu punya label nama. Ya, label nama ini kamu bisa buat. Ya, jadi kamu bisa buat label namanya dalam satu baris perintah doang. Contoh nih, ini kan ada 6 baris perintah. Kamu tinggal panggil print label doang. Jadi nanti dia otomatis menjalankan yang 6 perintah sekaligus. Gitu ya. Jadi nanti Wisnu nggak perlu copy paste lagi. Oke, tinggal panggil nama fungsinya aja. Ya, gitu. Jadi dengan satu nama kamu bisa jalanin banyak. Ya. Nah, jadi kalau kemarin-kemarin function itu apa sih? Is an algorithm that is composed in programming language and has a unique name. Kemarin kan kita cuma pakai doang ya. Print, input, intelligent. Nah, sekarang Wisnu akan coba panggil atau buat fungsi sendiri. Ya, nanti bentuknya kayak gimana, Wisnu? Nanti ada nama fungsinya, terus argumen-argumennya. Ya, nah, jadi bedain ada dua jenis ya. Ada yang nggak menyimpan dalam variabel, nggak bisa disimpan. Ada yang bisa. Input intelligent ini bisa. Ya, nah berarti kalau misalnya Wisnu mau bikin fungsi, kamu tinggal bikin namanya def. Nama fungsinya apa, lalu parameter-parameter ya. Ntar tinggal Wisnu jalanin body functionsnya. Ya. Waduh ini coret-coret. Kenapa? Nanti aja, Sir. Oke. Kok kayak bunyi berisik? Nah, jadi gitu ya. Pokoknya namanya def dulu, terus nama fungsinya apa, terus parameternya. Ya, kemudian tinggal kamu bikin badan fungsinya aja. Nah, ketika kamu udah beres, tinggal kamu panggil nama fungsinya sesuai sama template. Yes, Sir. Ya, contoh, kamu pengen ngebikin label nama kayak tadi. Ya udah berarti nanti Wisnu bikin dulu fungsi print label, lihat kurung kurung buka kurung tutup titik dua, lalu bikin print-printnya. Nanti kamu tinggal suruh print kayak di gambar, suruh input juga, dan tinggal kita looping. Panggil deh nama fungsinya ya. Ya. Nah, nanti otomatis dia memanggil 4 perintah ini. Gitu. Ya. Nah, nomor 2 gimana? Nomor 2,
kamu misalnya mau ngebikinnya sekarang bisa dimasuki namanya. Jadi kamu masukin nama, di labelnya nanti ada Lawrence, Sydney nanti ada Sydney lagi, ya. Nah, digimanain berarti sama Wisnu? Wisnu pertama bikin dulu functions-nya, namanya, terus parameter. Nanti dipanggil nih parameternya di dalam fungsi, ya. Yang beda di dalam looping kamu ada inputnya. Nah, ini kan template-nya print label name. Diikutin aja ya, print label name. Gitu. Ya, jadi nanti dia akan menjalankan yang udah ada name-nya, yang baru di-in. Ya, kayak gitu. Itu bisa yang di dalam kurungnya ada variabel atau enggak. Atau ada parameter atau enggak ya. Tergantung sama soalnya nanti kayak gimana. Untuk yang ini nanti aja ya, pas di sesi 2. Sampai yang ini dulu. Coba Wisnu ada pertanyaan dulu? Eh, mungkin tidak ada, Sir. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, Wisnu boleh share screen ya? Iya, tak kirim linknya, Sir. Oh iya, oke. Nah itu ya Wisnu. Ya, baik, Sir. Sebentar ya, Sir. Sudah bisa? Bisa. Sudah, tolong share screen ya. Ya, Nah, kita buka yang nomor satu dulu. Nomor satu, kita scroll ke atas. Nah, ini nomor satu ya. oke, baik, Sir. Sudah banget. Jawabannya ada dua ya, Wisnu. Coba dipilih. Nah, ini enggak ya. Ingat di Ya, bawah def itu harus ada spasinya. Ini enggak ada spasinya. Mm-mm. Betul, mantap. Lanjut. Oke, lanjut. jadi ini amount. Coba baca dulu soalnya. Scroll ke bawah. Nah, coba. Baik, kibak ya, Sir.
perbaiki bug. Nah, berarti harus ada kurung buka, kurung tutup di sini ya. Di Master? Kurung buka, kurung tutup. Di enggak, di ujungnya doang. Oh, iya, sir. Gini ya. Nah, gitu. Terus habis for, kalau habis for dia harus apa? Harus ada spasi ya. Berarti yang di baris 7 kasih spasi. Yang ini. Ya, Nah, kasih tab. Nah, ketika kita panggil nama fungsi, oh enggak. Ini titik duanya bener di ujungnya, Wisnu. iya, sir. Hmm, Nah, udah tinggal print label, kurung buka, kurung tutup. Udah bener. Oke, nah gitu ya. Di Boleh checklist. tenang. Nah, jadi nanti 6 kali ya ngeprintnya. 6 kali panggil print label. Ada pertanyaan dulu nggak? Coba dilihat dulu. Eh, Sarah, Dev Pineapple. Mungkin dia ada, sir. Tidak deh. Kalau tidak ada, boleh lanjut nomor 4. Oke, sebentar ya, sir. Oke. Baik. Udah? Ya, ayo lanjutkan. Lanjut. Dibaca dulu. Berarti Wisnu tinggal panggil nama fungsinya ya. Mm-mm. Tapi perlu input dulu. Berarti ada name sama ada course-nya. Name sama dengan input, course sama dengan input, gitu ya. Tinggal course-nya. Nah, terus tinggal dipanggil sama Wisnu nama fungsinya ya. Di print apa Dev itu ya? Ya, Sudah student info. Kan udah ada print ya di dalam. seperti sini aja, sir. Nggak pakai spasi. Kalau pakai spasi pas ada for, pas ada if. Kalau nggak ada itu, nggak usah. Ya, belum bener. Wisnu. Lihat template-nya. Ada apa? Print. Ada apa itu? Ada print ya, Sesuaiin. sir. Ada name sama course-nya. Jadi diikutin ya. Nggak usah pakai spasi.
Hmm. Nah, jadi kalau kamu masukinnya namanya Joseph, course-nya apa? The student Joseph is taking two, ya, di checklist ya. Ada pertanyaan dulu? Tidak, Sir. Udah ada ya. Yang ini perlu dibaca dulu, di scroll ke bawah dulu. Nah, nanti soalnya kamu bisa copy paste ya, untuk bikin label nama kayak yang contoh kita pelajarin. Iya. Def, Kita ikutin seperti Nine School ya, Sir, gitu. berarti gini ya. Nah, kamu bikin dulu print label, nama fungsinya dulu. Ya, baru kurungin, baru titik dua. Hmm. Nah, ini copy paste aja dari soalnya. Atau boleh ditulis, ini ada Oke. spasi, terus underscore-nya 4 kali ya. Ya, Spasi dulu. Sebelum underscore-nya, spasi dulu. iya, Sir. Nah, nah ini juga sama ya, yang school-nya. Jadi ini, Sir, for every ayas. For I in range. Jadi kamu bikin dulu kayak gini. Tapi jangan lupa, for I in range, bukan digituin gini ya. Nama variabelnya dulu, amount, di input, baru for I in range, sudah benar. Ya, Ya, input itu nama fungsinya ya, Wis. ya. Baik, Sir. Ya, yang terakhirnya ada print dan take your badges ya. Jadi Apa? kamu bikin print dan take your badges. Di soalnya lihat coba. Oh, yes. Oke. Nah, itu ya, dan take your badges yang ini.
Baik, sir. Udah? Oke, boleh tinggal masukin aja. Jumlah siswanya ada berapa? Nah, gitu ya. Nah, Kamu ada sir, pertanyaan dulu nggak? Iya, i yang i angka huruf i yang ada di for I in range itu maksudnya apa, sir? ini tuh counter. Jadi Oh, kemarin, kan kamu coba tutup buku tugasnya. Ini yang looping ya, udah kita pelajarin kemarin nih. Nah, kalau kamu bikin range 5, berarti nanti I-nya ada berapa kali? I-nya nanti ada 5 kali. Yang pertama 0, 1, 2, 3, 4. Ya, jadi ini pengganti counter. Oke, ada lagi? ya, sir. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita coba lanjutin ke materi yang baru ya. Kadang mau share screen dulu. Ya, bukan yang itu. Sorry, mana ya? Oh ini. Eh, ya ini. Nah, oke. Sekarang kita akan masuk ke yang namanya returning a value. Nah, returning a value itu apa sih? Wisnu, dari kata returning. Returning artinya apa? Mengembalikan suatu bilangan. Menunjukkan suatu bilangan. Betul ya. Jadi, dia adalah bilangan yang bisa kita masukkan ke dalam fungsi. Ya, jadi misal kamu punya fungsi nih, average grade. Nanti kamu tinggal bikin aja badan fungsinya. Nah, lihat sekarang nggak pakai print doang ya, tapi udah ada hitung-hitungannya juga. Misal, kamu disuruh masukin ada berapa jumlah siswanya. Nanti tinggal masukin namanya, dihitung ya. Nilai dia berapa? Oh, 3 sama 5 ya. Rata-ratanya 4. Masih ingat kemarin rata-rata rumusnya gimana? Ini nilai rata-ratanya berapa? Wisnu. Tiga Eh, koma empat koma tujuh. berarti harus bagi dua ya, sir. Langsung bagi dua. Nah, ini kita jumlahin dulu. Ya, berarti 10 tambah 4 berarti jadi 14 bagi 3. Jadi jumlahin semuanya. Dibagi berapa bilangan? 3. Ya, jadi nanti 14 bagi 3. Rata-ratanya berapa ya? 4, sekian. Ya. Nah, kalau yang 3 sama 5 gimana? Berarti 3 tambah 5 bagi berapa? Tiga, Bisa sir. bagi 2. Karena kan cuma ada 2 bilangan. Ya, Rata-ratanya ya. Berarti 3 tambah 5 bagi dua, dua, ada sir. berapa bilangan? 2 ya. 8 bagi 2 yaitu 4. Oke, jadi rata-ratanya 4. Nah, gimana berarti kita cara ngitung rata-rata? Caranya nanti kamu suruh input dulu nilainya. Nanti ada dua counter ya. Counter pertama buat yang atasnya menjumlahkan yang di input. Makanya saat di looping tambahnya dengan grade. Tapi yang total dia cuma tambah satu doang ya. Nah, Dia cuma tambah satu doang. Nah, jadi nanti kamu tinggal bikin aja sum bagi total. Ya baru deh terdapat rumus rata-ratanya berapa. Gitu ya. Nah, terus yang kedua apa? Yang kedua, kamu berarti tinggal panggil yang kayak di gambar. Disuruh dulu looping berapa jumlah siswanya. Nanti masukin ke dalam range, for I in range, suruh masukin nama dan kita panggil nilai atau fungsi average grade-nya. ya, Ya, kita. Nah, gimana kalau misalnya kamu simpen nilai rumus rata-ratanya tadi ya, ke dalam variabel yang di dalam fungsi? Bisa nggak kamu panggil di luar fungsinya, Wisnu? mungkin nggak, mungkin tidak bisa, Tidak, sir. tidak bisa ya, karena pinter ya. It's not defined, nggak bisa ada yang namanya apa? Scope. Jadi kalau yang di dalam dalam fungsi itu lokal variabel, kalau yang di luarnya global variabel, Ya, ya.
Gitu. Nah, gimana caranya ngebikin yang lokal jadi global? Berarti kamu tinggal return aja nama variabelnya. Jadi ketika kamu panggil fungsi, yang disimpan apa, Kak? Yang disimpan nilai average-nya atau yang di return, rumus rata-ratanya. Ya. Jadi ini jenis yang kedua. Kamu bikin fungsi yang bisa disimpan dalam variabel. Ya, Eh, kayak gitu. Coba yang ini ada pertanyaan dulu. Dilihat dulu ya. tadi ini apa nih? Eh, coba jelaskan lagi. Sudah saya jelaskan lagi, sir. Yang mana? Eh, tentang yang average itu di Tentang fungsi. yang average. Yang mana? Yang bagian mana? Coba kamu coret. Yang paling bingung. Supaya Kak Daud nggak ulang lagi ya. Ntar bosen juga. Sir, Coba. yang average paling bawah itu average. Average yang ini average sama dengan average grade gitu. Ini. Ya, iya, sir. Nih. Oke. Yang ini ketika kamu panggil, nah iya dicoret aja gitu. Dihapus lagi ya. Nah, jadi ketika kita panggil nama fungsinya, yang disimpan adalah variabel average-nya. Yang ini tetap dijalani. Tapi yang disimpan nilai average-nya, yaitu rumus rata-ratanya. Jadi pas Iya, kamu sir. panggil, bisa nih disimpan dalam variabel. Ya, Gitu. Ya. Itu ngebikin fungsi yang lokal jadi global. Ada lagi? dia, sir. Tidak ada ya. Tidak ada misal kita mau bagi ranking. Kalau dia 50 sampai 99 ranking 3, 100 sampai 199 ranking 2, lebih dari 200 ranking 1. Sekolah kamu masih ada ranking nggak, Wisnu? Dia ada, sir. Udah nggak ada. Di rapotnya nggak dikasih tahu. Tidak, sir. Oke. Nah, contoh nih ya. Si Audrey ini dia dapat 211. Oh ya udah dia ranking 1. Dapat bookshop voucher. Ya, Nah, gimana caranya kita ngebuat itu? Berarti nanti kamu tinggal cari ya nilainya. Kalau 50 sampai 100 ranking 3, 100 sampai 200 ranking 2, lebih dari 200 ranking 1. Sisanya appreciation letter. Nah, lihat semuanya simpan dalam variabel result ya. ya, Nanti tinggal kita return. Nah, buat deh kayak di gambar. Namanya, poinnya, lalu tinggal kita panggil fungsinya. Ya, ya. misal, kamu kan di sini inputnya 211. Berarti nanti dia panggil get result 211. Kesinilah dia. Mana ya 211? Oh ini true. Berarti nanti resultnya grade 1 certificate. Makanya di sini Audrey grade 1 certificate. Result sama dengan grade 1 dapat bookshop voucher. Itu ya, gampang ya. Oke, coba dari sini ada yang punya pertanyaan dulu, Wisnu? Eh, dia, sir. Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, Wisnu boleh share screen lagi. Kita coba praktekin ya. Ya, oke, sebentar, sir. Wisnu Kak Daud mau ambil minum bentar ya. Ya, Coba baik, sir. nanti Wisnu coba kembali, diklik yang itu nomor 2 ya. Ya, Oke. baik. Nomor satu tuh jawabannya ada, hmm, cuma ada satu. Ya, coba dipilih Ya. ya. Nah,
Udah ketemu? Ya, untuk kayaknya mungkin ada sebuah bug di programnya. Soalnya ini namanya beda, Sir. Mana? Apa ya, Sir? Enggak, kita kan panggil create label. Dibuka dulu gambarnya. Hmm, kita panggil create label ya. Ya, Nah, di sini kita masukin can. Berarti name-nya jadi can. ya, Terus dia masukin course data analysis. Berarti course-nya jadi data analysis. Jadi yang kamu dapat adalah return label, ya, ya, yaitu the student can is enrolled in the data analysis. Di ya. print deh. Jadi nggak error ya, ini udah benar. Berarti Berarti yang ini, ya, lanjut. Udah, nah berarti awalnya kita perlu pakai def ya. Ini udah benar, udah benar. Heeh. Awalnya aja. Baris satu, terus, Sir, ini saya buka-buka, Sir. Oke, dah. Ya, apa, Sir? nih, baris satu def. Eh, nih ya, kasih def awalnya. Ya, Terus ini hapus spasinya, ini juga. Sip. Ini tinggal lihat ya, kamu panggil check test di sini. Ada skornya juga. Berarti masukin skornya di dalam fungsinya, di dalam kurungnya. cek sama dengan itu ya, enter nambah partisipan. Ini udah bener, gak ada yang perlu dibenerin lagi. Ini aja yang salah, yang kurang. Apa yang salah, Sir? Ini, kelihatan nggak coretannya? Ya, Nah, ini kita ikutin template. Jadi harus ada skor juga. ya, Oh, udah. baik. Tuh. Gitu ya. Pintar. Ada pertanyaan dulu nggak? Ya, ada, Sir. Nggak ada. Kalau nggak ada, boleh lanjut. Baik. Nah, oke. Yang ini akan lumayan panjang ya. Coba kamu baca dulu.
Ini udah nggak ada yang perlu dibenerin ya. Baris 1 sampai 10 udah benar. Kita nambahin aja. Jadi apa yang perlu ditambahin? Kita bikin kayak di gambar. Ya, kita perlu masukin dulu. Oh, berarti ada berapa jumlah siswanya? Ya, nanti suruh keinginannya dia apa. Gitu, baru deh dapat rekomendasinya ya. Keinginannya apa nih? Kalau kamu pengennya, kalau nggak ada di sini berarti dapatnya History of Ancient Rome. Ya, ada punya pertanyaan dulu nggak? Coba Wisnu lihat lagi. Hmm, Terser. Nggak ada? Kalau nggak ada, boleh, boleh dilanjut ya. Tidak ada, sir. Next level. Oke, sip. Nah, sekarang kita masuk nomor 5. Coba dibaca dulu sama Wisnu ya. Scroll ke bawah. Ya dibaca. Ya, sudah, sir. Berarti mau ngapain? Coba kasih tahu. Kita harus seperti kita perlu untuk menghitung nilai. Yes, menghitung nilai dan dia lolos atau enggak gitu ya. Kalau Ya. nilainya lebih gede dari 50, dia diterima. Berarti sama kayak yang nomor 3 tadi ya. Kamu bikin dulu fungsinya ya. Baru nanti kita tanyain nilai dia.
Nah, sudah. Nah, kalau sudah berarti tinggal kita buat kayak di gambar. Suruh input, looping, ya. Ya, Jadi seperti ini. Bentar. Nah, agak panjang yang bawahnya ya. Coba. Tanda petiknya lagi ya. nah, Sir. Mantap. Nah, kalau nilainya kamu apa? Nilainya di bawah 50, berarti dia kasih tahu ya, suruh baca. Tapi kok masih belum bener ya? Ada yang Iya, typo nggak? Iya. Coba dilihat. Geser ke kiri, Wisnu. Mhm. Get reading, here are some great pics. Kasih spasi ya. iya, Sir. Coba. Oke. Mantap. Cuma spasi doang ya, tapi sukses salah. Ya, Oke, ada pertanyaan dulu nggak? ya, ada, Sir. Kita masih bisa bahas yang berikutnya ya. Kita lanjutin ya. Ya, Boleh diklik tombol next. Hehehe, jadi ada hidungnya dia. iya. Oke, baik, Sir. Lanjut. Nah, dilihat pertama, benar. Baru mau dibahas. Ya, Pinter Sir. ya. Lanjut. Yang terakhir, nah ini sama kayak yang tadi ya.
Coba kamu baca. Kita bikin fungsi terus suruh input doang, tapi ini nggak pakai looping. Langsung aja. Jadi apa? Bikin fungsi. Sama kayak yang nomor sebelumnya. Jadi nanti kalau nilainya coba baca dulu deh. Jadi pengen ngecek ya kalau nilainya 100, baru dia ngasih tahu ada merge available. Ya. Nah, berarti ya udah Wisnu tinggal bikin aja. Fungsi is okay, masukin core-nya, ntar tinggal dicek. Ya. Ya, Oke, coba. Razer. Udah. Nah, tinggal dibikin kayak di gambar. Suruh input, masukin variabel ya. Ya, Int input benar. Mm-mm. Titik duanya jangan lupa ya, sir. di terus tinggal di print ya. Print. Nah, ini ketik yang ini. Print apa, sir? Oh ya, Print, merge available. Mm-mm. Mm-mm. Nah, true false-nya dapat dari mana? Dapat dari dari score. yes, is okay. Kalau skor kan cuma nilai doang. Is okay ya. Is okay terus panggil Is okay score. panggil skor. Betul. Nah, pintar. Mulai checklist. Nah, kayak gitu ya. Ya, Oke, Wisnu ada pertanyaan dulu nggak? hmm, udah ada, sir. Nggak belum ada? Oke, kalau belum ada. Nah, Wisnu yang kelas malam hari kemarin, kalau misalnya kita jam 3 ini bisa nggak? Apa, sir? Jam 3 sore ini. Yang kemarin malam kita ganti ke sore ini jam 3. Jadi nanti jam 9 juga tetap ada. Bisa? Itu saya belum tahu, sir. Oh, Wisnu belum tahu. Oke. Nanti kasih info aja habis kelas ini ya. Ya, Oke. Kalau tapi belum bisa atau udah bisa. Ya. apakah Oke, mungkin jadi tak bisa, sir? hmm? Kenapa? Mungkin kita tak bisa, sir. Oh, nggak bisa karena Iya, sir. Saya pun juga ada agak ngaji. ada ngaji. Oh, oke. Oke, kalau gitu. Sip, berarti nanti malam aja ya. Ya, Nah, jadi kamu udah belajar bikin fungsi pakai def, inget ya. Jadi def itu define, nanti nama fungsinya apa, parameternya apa. Lalu tinggal bikin badan fungsinya aja. Ya. ya. Oke, itu aja Wisnu. Dari kamu ada pertanyaan dulu nggak? Ya, sir. Kalau nggak ada, kita cukupkan kelas yang hari ini dan dadah Wisnu. Selamat siang. Siang, Pak.